Masih anak yang lainnya, subhanallah. Maka ini zalim, tindakan orang tua yang melakukan hal demikian. Satu, membicarakan, yang kedua memberikan yang bukan kepada haknya. Kalaupun ingin dikasih, bisa izin dulu. Ini nak saya pakai buat bantu kakakmu ya. Ini nak saya bantu buat pakai buat adikmu ya. Izin dulu. Kenapa? Karena niat anak tersebut bukan ngasih kepada saudaranya. Dia kalau pengen bantu saudaranya, dia langsung aja kasih saudaranya. Ini kenapa dia mesti kasih kepada orang tuanya? Subhanallah. Kemudian kalau dikatakan sebagai anak bagaimana sih? Sebagai anak kita sabar aja udah. Kenapa? Karena tugas berbakti kepada orang tua itu bukan tugas dari orang tua, tapi tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nyenanginnya bukan nyenangin orang tua semata, tapi kita nyenangin Allah Subhanahu wa taala. Mbak Widya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar kita ini, berbuat ihsan kita ini insya Allah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksimalnya kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, makasih banyak Ustaz Syam Habib Muhammad. Nah sekarang waktu kita mendengar kesimpulan dari guru kita Ustaz Maulana. Silakan Ustaz. Kesimpulan dari tema kita hari ini, jangan sedih. Ada Allah. Ada 3 kalimat yang ada di dalam kata-kata ini. Ada Allah. Yang pertama, Allah bersama dengan kita. Bersama dengan kita maksudnya apa? Ketika kita mendekati Allah, maka Allah bersama dengan kita dengan bentuk apa? Kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Apalagi? Buat apa lagi? Yang kedua, Allah membantu. Tempat kita berharap hanya kepada Allah. Jangan bergantung sama yang lain. Ketika kita bergantung kepada yang lain, disitulah bentuk kekecewaan yang akan kita dapatkan. Dan yang ketiga, bersama, berharap, kemudian Allah yang menolong kita. Maka kalau mau ditolong sama Allah, minta tolonglah kepada Allah dengan salat dan sabar. Dari 3 kata-kata inilah yang menyebabkan Allah bersama dengan kita sehingga mendapatkan keberkahan. Terima kasih banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا Allah bimbinglah kami, ya Allah bimbinglah hati kami, ya Allah tuntunlah kami, ya Allah menuju jalanmu, ya Allah yang engkau ridha, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Franz Raymond Sahitapi atau Ray Sahitapi akhirnya harus meninggalkan karya-karyanya hidup sendiri bersama waktu. Jiwanya menghadap Tuhan pada Selasa malam sekitar pukul 21:04 ketika Jakarta dirundung sunyi. Ray pergi dalam tenang, tapi Surya disambut gelisah. Jarak Jakarta Amerika yang amat jauh membuat perjalanan kepulangannya ke tanah air sedikit menguras waktu. Tapi keluarga tetap menanti Surya sebelum jenazah Ray dikebumikan pada esok harinya di tanah Kusir. Dia meninggal tadi malam jam 1:04 di rumah sakit RSPAD. ICU.
aplikasi Surya perencanaan teknis dan juga Waktu telah tiba bagi Reisa Hitapi. Tuhan teramat sayang pada lelaki bersahaja, aktor bertalenta, serta bapak teladan bagi anaknya ini. Dengannya memberi waktu dalam pelukan cinta yang tak bisa dilukiskan oleh siapapun. Tidak. Tapi kenangan awal masa hidup sebagai ayah masih membekas di ingatan Surya. Bahkan dalam deraan sakit, Ray sempat mengirim pesan permintaan maaf pada putranya. Siapa yang menyangka pesan yang dipajang Surya saat tahu kondisi fisik sang ayah masih fit menjadi pesan indah yang tak terlupakan sampai saat ini. apa namanya istilah. Jadi sempat napas karena dipakai dibolongin di lehernya sehingga dia bisa ngomong, ya dia bisa ngomong. Jadi oleh sebab itu mau pesan apa ya nulis pun dia nggak bisa. Sejak stroke itu nulis pun tulis namanya dia nggak bisa. Ingat kata-kata gitu ya, misalnya apel, jeruk, mangga gitu. Suruh ingat lagi dia lupa. Nanti dia tengok sama saya, minta tolong jelasin apa itu. Apa baru kita. Ya itu sempat seperti kayak gitu. Raisa Hitapi memejamkan mata selamanya pada Selasa malam. Inilah episode akhir dari drama sakit yang mulai dirasanya sejak tahun 2017 silam. Penyakit diabetes disertai dengan stroke membuat sosok Keiko duduk dalam keadaan sakit tiada tara. Dikisahkan Charlie sang adik, Ray sempat 2 kali sesak nafas akibat paru-parunya bermasalah. Dokter sempat mengambil langkah menyedot 2 liter cairan dari paru-paru, membuat Ray sempat bernafas lega. Tapi dalam hitungan bulan, kondisi Ray kembali drop hingga nafas terakhir. Sebenarnya gini ya, Ray itu diabetes. Dia kalian sudah tahu ya, dia diabetes sudah cukup lama sebenarnya, dari tahun ketahuannya sekitar tahun 2017. Kemudian mungkin kalian pernah dia sudah begitu tidak normal ya, tidak semangat seperti dulu lagi dalam proses untuk menyembuhkan dia pernah sedang juga ya, hampir meninggal juga itu. Dia satu kali itu bulan apa saya sudah lupa, itu dia kami bawa ke rumah sakit, masuk IGD lagi. Kemudian ternyata itu masalah di paru-parunya, dan untuk sedang itu sesak nafas, sedot cairan di paru-parunya 2 liter lebih. Cairan itu ya cukup banyak, mulai sudah normal kembali, tapi makin lama hatinya begitu hingga tensinya sudah Tuhan sudah panggil ya, kita mau gimana lagi. Kepergian Raisa Hitapi yang secara tiba-tiba menyentak banyak orang di luar sana. Indro Angkop, sosok yang telah lama mengenal Ray, benar-benar terguncang ketika berita kepergian Ray tiba di hadapannya. Begitu juga Nina Hashim, sosok yang sudah anggap Ray seperti saudara, mengaku benar-benar tak menyangka Ray pergi secepat itu. Tahu sakit tapi nggak nyangka sehari begini dan saya bagi ini kata saya karena dua sinetron nama film sama dia yang sutradaranya dulu Ibu Karya.
Hah? Kan, amaring nyung jadi Ilmu dan Pak, seni anu daerah Ambon ini tuh banyak ngomong yang ke melakukan berbagai kegiatan ini si kafe ayo sosok yang saya kira lengkap ya, yang saya kenal juga sudah cukup lama. Saya kenal beliau itu di awal tahun 90-an, waktu itu masih ada Ancol Studio baru-baru berdiri, sehingga saya sering kali datang sampai Cianjur bersama beliau, dan juga pernah sama-sama juga waktu itu di Indonesia. apa mari nyana? cek lapas mana Oh, lapas Purbalingga. iya mulai nyung macam Udah, komennya apa, Be? tahu kalau mau cek maring marang-marang roh tapi ada nyata nyung itu ya Inisiasi sebuah cuma mari dan anu ke telepon kita masih tolong sing itu mbok masih laptop penyong kena ya lu kuncinya kita gawa lu yang berbunyi yumbu yumbu begini Paling lemah. ya segini kemarin udah buyur tungguri lah sudah buyur ya wong badis pada rok ya orang rok ya meluaskan pengetahuannya membuat hidupnya menjadi teman tokoh yang asik bagi siapapun termasuk bagi Dennis Adiswara. Kini, pada akhirnya, karya-karya Reza Tapi akan terus hidup bersama Papel. Catatan hidupnya akan menjadi api semangat bagi generasi penerus. Selamat jalan Reza Tapi, damai selalu bersamamu. Ya pemirsa, dari beberapa hari terakhir ini kita terus mengupdate situasi dari rumah duka juga, tapi kita tahu kehilangan terbesar di industri perfilman Indonesia adalah beliau memang punya yang luar biasa, membangkitkan lagi semangat perfilman Indonesia, termasuk membantu banyak sekali rekan-rekan yang ingin belajar acting, terutama aktor-aktor muda ya yang pernah bekerja sama beliau pasti punya sekali banyak pengalaman luar biasa dari beliau. Sehingga itu kami dari tim Instagram kembali lagi mengucapkan turut berbelasungkawa, semoga keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin. Dan tentunya kita juga masih terus bisa mengenang begitu ya memori dari Reza Tapi tentunya lewat semua karakter yang sudah dia perankan yang pasti juga membekas hati kita semua. Dan itulah tadi membuka kita di pagi hari ini bertemu lagi bersama saya Syahna Suafon. Dan saya Van Sanders, selama 1 jam ke depan kita akan menemani Anda pemirsa dengan juga informasi menarik termasuk update terbaru dari jalur Gaza. Kita tahu beberapa hari terakhir ini memang penyerangan masih terjadi, bahkan di tengah suasana keceriaan yang sangat terjadi di sana ketika celebrate yang namanya Idul Fitri, tetap terjadi penyerangan, bahkan ada 73 menjadi korban jiwa. Betul sekali, dan serangan terakhir ini datang ke sebuah klinik kesehatan yang dikelola oleh PBB, di mana di sana lebih dari 20 orang meninggal, dan kita akan lihat langsung update seperti apa dalam tayangan berikut ini. Lebih dari 20 orang tewas akibat serangan udara pasukan Israel yang menyasar kepada sebuah klinik kesehatan yang dikelola Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA di Gaza Utara. Sebuah
bahwa ada 9 anak termasuk di antara Syuhada dan 2 orang Indonesia dalam serangan terhadap klinik ini, di mana ada ratusan warga sipil berlindung di kota Jabalia. Dari saksi mata, itu sulit mengakibatkan kematian besar para pemuda sipil hingga kematian beberapa korban. Aku pengen kayak gituin, Masya Allah.